Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan berupa kesehatan sehingga bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 ini. Dengan MPLS ini mudah-mudahan nanti bisa mengenal lebih jauh tentang wawasan Wiyata Mandala atau lembaga pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Sukolilo. Shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa istiqomah di dalam menjalankan syariatnya sehingga besok bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak, Ibu, anak-anakku semua, para peserta MPLS yang saya banggakan, sebelum saya memulai yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, maka marilah pada MPLS tahun ini kita buka dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya anak-anak, bahwa berdasarkan regulasi yang kemarin kita mengikuti, yaitu rapat virtual dengan Bapak Bupati juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, bahwa MPLS dimulai tanggal 20 Juli 2020. Untuk itu hari ini adalah hari yang pertama, sehingga dilanjutkan tanggal 21 sampai 22, yaitu 3 hari. Untuk itu tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih jelasnya tentang materi secara detail, nanti akan disampaikan oleh narasumber atau Bapak Ibu guru yang membidani. Untuk itu, agar supaya anak-anak bisa mengenal lebih jauh, dalam bahasa agama adalah ta'aruf, maka nanti sebagai narasumber dan juga Bapak Ibu yang mengelola lembaga pendidikan di SMP Negeri 1 Sukolilo itu ada yang namanya wakil-wakil dari kepala sekolah. Yang pertama akan saya perkenalkan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sudarman, selaku Kepala SMP Negeri 1 Sukolilo. Kemudian untuk memperlancar tugas saya, maka sesuai dengan pembagian tugas, kami tunjuk beberapa bapak-bapak ya yang ada di belakang saya ini untuk membantu saya demi kelancaran proses pendidikan yang ada di SMP 1 Sukolilo. Untuk itu saya perkenalkan yang pertama yaitu Bapak Hira Kurniawan, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan berdiri, Pak. Pak Hira Kurniawan ini adalah wakil kepala sekolah yang membidangi yaitu kurikulum. Sehingga anak-anak nanti apabila ada hal-hal yang belum tahu bisa bertanya secara lebih jauh dengan Pak Hira ini untuk melayani yaitu kurikulum mulai dari jadwal, proses pembelajaran sampai kepada penilaian. Untuk itu mohon agar supaya anak-anak bisa berhubungan secara
langsung kepada beliau Bapak Ira. Terima kasih Pak. Nah itu. Kemudian yang berikutnya yaitu saya perkenalkan yaitu Bapak Sigit Prihadi Subianto SPD, wakil kepala sekolah saya yang kedua yang membidangi tentang hubungan masyarakat. Ya, terkait dengan tugas humas tentu baik di dalam maupun keluar yang hubungannya dengan pendidikan yang ada di SMP 1 Sukolilo, maka mohon nanti bisa berkomunikasi dengan Bapak Sigit. Saya persilakan Pak Sigit, makasih. Kemudian untuk selanjutnya untuk saya perkenalkan lagi yaitu Bapak Rianto. Bapak Rianto Sucipto, Dio Sucipto SPD. Inilah andalan kami di dalam mengelola anak-anak, terutama yang nantinya selalu berkaitan dengan anak-anak, yaitu sebagai pembina OSIS. Lah, kerja pembina OSIS, bidang kerjanya itu luar biasa, banyak sekali. Salah satu yang terkait dengan hal ini adalah termasuk dengan diadakannya MPLS ini. Kemudian nanti yang terkait dengan keosisan, maka secara detail akan disampaikan oleh Pak Rianto. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih Pak Rianto. Kemudian untuk selanjutnya saya perkenalkan berikutnya yaitu Pak Pak Suntoyo Sarjana Pendidikan. Berdiri Pak. Pak Suntoyo ini adalah wakil kami dalam bidang sarana prasarana, di mana dalam hal mulai penataan kelas, pembagian kelas, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan sarana prasarana secara keseluruhan, maka saya berharap pada anak-anak nanti bisa berhubungan dengan Pak Suntoyo. Demikian Pak, terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu Pak Sudaryanto. Berdiri Pak. Pak Sudaryanto ini nanti adalah yang menangani tentang administrasi pendidikan atau bisa dikatakan tenaga administrasi yang terkait dengan administrasi anak, bapak, ibu guru, semua yang ada di sekolah yang ada di SMP ini nanti terkait atau berhubungan dengan Mas Daryanto. Begitu, terima kasih Mas. Nah, itulah Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, khususnya kelas 7 yang sekarang ini sebetulnya saatnya meskipun kurang begitu mendukung atau bisa dikatakan kurang efektif, namun saya berharap agar supaya minimal pada masa pandemi ini nanti anak-anak dengan melalui virtual atau pembelajaran jarak jauh paling tidak sudah mengenal, sehingga akan bisa lebih dekat lagi apabila nanti anak-anak sudah saatnya masuk. Untuk itu anak-anak, saya berharap pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini nanti ada beberapa materi. Saya berharap nanti bisa diikuti dengan sebaik-baiknya agar supaya kalau kemudian anak-anak itu mengetahui ya dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, maka pelayanan terhadap semua kegiatan yaitu insya Allah dengan prima atau dengan baik. Maka dari itu sekali lagi inilah semua pemangku kepentingan pendidikan yang terkait di dalam pelayanan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukolilo. Nah, untuk selanjutnya nanti ada beberapa materi. Materi yang pertama nanti akan saya sampaikan langsung yang terkait dengan tugas guru,
kemudian kepala sekolahnya apa, sarana prasarana yang ada itu apa saja, kurikulumnya bagaimana, namun secara garis besar. Nah, untuk menindaklanjuti secara menyeluruh atau detail, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Saya kira demikian pengantar dari pembukaan masa pengenalan lingkungan hari ini. Kemudian nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu guru selaku pemateri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Anak-anak ya, harus semangat agar supaya nanti cita-cita yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Nah, saya kira begitu Pak ya. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya langsung. Oh gitu, oke. Berarti anak-anak itu pengantar saya. Kemudian ya, oke. Jadi ini bentar. SMP Negeri 1 Sukolilo yang letaknya itu berada di Desa Kedung Winong itu alhamdulillah sudah mendapatkan predikat yaitu akreditasi A. Irama. Lah, SMP Negeri 1 Sukolilo di dalam meraih visi dan misinya, visi dari SMP Negeri 1 Sukolilo itu yaitu cerdas, terampil, berdaya saing, peduli terhadap lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Nah, visi sekolah ini kemudian dijabarkan di dalam misi. Salah satu dari misi yang diemban ada 12. Nah, dari 12 ini itu mencakup 8 standar pendidikan nasional atau 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama misi kita yaitu mengembangkan kurikulum berstandar nasional, melaksanakan proses pembelajaran, mengembangkan standar kompetensi lulusan, dan yang terpenting ya, dari semua 8 standar ini adalah alhamdulillah di SMP Negeri 1 Sukolilo itu sudah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ini identitas dari kepala sekolahnya yaitu yang tadi sudah saya perkenalkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini jangan sendiri ya Pak? Enggak ya? Oh enggak, sorry saya. Nah, alhamdulillah SMP Negeri 1 Sukolilo sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan. Salah satu di antaranya tahun 2020 kemarin juara lomba sekolah sehat juara 2. 2019 juara 1 lomba IPA. Kemudian tingkat kabupaten. Lagi 2019 juara 1 perpustakaan, juara tata kelola BOS baik tingkat kabupaten sampai pada tingkat provinsi. Kemudian penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi, dan terakhir tingkat nasional yaitu pada tahun 2017. Nah, ini adalah figur atau Bapak Ibu guru, alhamdulillah kepala sekolah menerima hadiah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati pada waktu lomba sekolah sehat. Termasuk kepala sekolah menerima lomba juara 1 perpustakaan dan anak juga termasuk juara. Kemudian di Bapak anak-anak pendidikan dan pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMP 1 Sukolilo itu Bapak Ibu guru yang PNS itu 25, yang PTT 18. Nah, kualifikasi dari Bapak Ibu guru dan TU itu yang sarjana 42,
yang magister atau S2 3. Nah, itu Bapak Ibu. Yang nantinya akan mengantarkan anak-anak di jalan menempuh pendidikan di sini selama 3 tahun. Nah, begitu Bapak anak-anak. Kemudian ini profil atau gambar Bapak Ibu guru kita yang nantinya anak-anak bisa bertemu secara langsung untuk lebih dekat untuk mempelajari ilmu yang dari berbagai macam mata pelajaran. Nah, kemudian rombongan belajar yang ada 24, kelas 7 8, kelas 8 8 kelas, kelas 9 8 kelas. Kemudian siswanya itu yang kelas 7 256 yang sekarang ini ya. Kemudian kelas 8 236, kelas 9 232, jumlah sekitar 724. Nah, kurikulum yang nanti kita pakai sudah hampir 2 tahun ini, yang kemarin sudah murni K13, tahun ini pun nanti juga murni kurikulum 13. Nah, ini set plan atau benah yang ada nanti akan diperkenalkan langsung oleh bagian sarana prasarana. Kemudian sarana prasarana yang ada diantaranya seperti ini. Kemudian kelas, nah ini kelas yang ada tadi yang 24 kelas tadi. Nah, diantaranya yaitu kelasnya nyaman, kondusif. Nah, kemudian ruang TIK gambarannya seperti ini, laboratorium ya. Kemudian ruang IPA, lab, yang lab IPA-nya tadi alhamdulillah kita mendapatkan juara 1, perpustakaan pun demikian dan seterusnya. Kemudian ruang UKS yang kemarin kita ikut lomba sekolah sehat, alhamdulillah dapat juara 2 tingkat kabupaten. Nah, ini. Kemudian ruang lapangan olahraga. Lapangan olahraga yang ada itu lapangan baik indoor maupun outdoor. Indoor yang ada itu alhamdulillah bisa memfasilitasi anak. Karena apa? Karena pelajaran olahraga sekarang itu ada 3 jam. Kalau kemudian nanti olahraga sampai siang hari, tentu kasihan anak-anak mengalami ya terik atau panas sinar matahari. Maka difasilitasi oleh sekolah, kalau ada pembelajaran olahraga yang sampai siang maka bisa bertempat di indoor. Itu. Di samping itu dengan adanya indoor kita manfaatkan untuk sholat berjamaah, kita manfaatkan untuk semua kegiatan, maka sangat membantu. Kemudian ada lapangan bola voli yang ada di depan, di belakang sana, lapangan basket, kemudian lapangan tenis, arena lompat jauh dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana yang selanjutnya yaitu ada musola. Alhamdulillah musola kita pada saat penilaian kemarin mendapatkan apresiasi dari dinas karena bersih. Kemudian ruang OSIS, WC siswa, sanggar pramuka dan lain sebagainya. Nah, maka saya berharap anak-anak khususnya kelas 7 kalau kemudian nanti kalian mau ke WC itu harus benar-benar ya mentaati tata tertib pada saat masuk WC. Sebagai contoh, pada saat buang air kecil wajib hukumnya disiram. Buang air besar juga demikian. Maka di sana harus dijaga kebersihannya. Kemudian untuk selanjutnya ada kantin, gazebo, ya di sana ada gazebo. Kantin yang kita miliki itu ada sekitar 6, ya. Nah, itu untuk memfasilitasi pada saat anak-anak istirahat itu nanti bisa menuju ke kantin dengan catatan sekolah kita itu sudah menjadi sekolah adiwiyata, maka harus dijaga kebersihannya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, makan dengan makanan yang bergizi dan sehat dan seterusnya. Itu. Kemudian lingkungan yang ada. Nah, ini
Di sekolah kita sampai 1 Sukolilo juga ada greenhouse-nya, ada apotek hidupnya, bank sampahnya, WC dan lain sebagainya. Kemudian di sudut-sudut sekolah, nah ini ada serambi kelas yang indah, yang di situ digambari oleh anak-anak yang kreatif, yang dengan bimbingan guru, yaitu keterampilan atau seni lukis. Kemudian ada taman yang ada di depan, gazebo. Nah, tentang gazebo ini di sekolah kita alhamdulillah sudah mempunyai sekitar 6. Maka di sana di samping untuk tempat anak untuk beristirahat, kemudian ada perpustakaan mininya. Di samping kalian dengan makan di situ bisa, kemudian sambil baca buku. Nah, itulah. Kemudian ada taman yang ada di depan sekolah kita dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan pembelajaran anak-anak nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan metode atau model pembelajarannya masing-masing. Nah, salah satu contohnya dulu itu ada yaitu pembelajaran pada saat manasik haji, kemudian seni lukis Pak Ratno dalam membimbing anak dan lain sebagainya. Kemudian ini yaitu pada saat KBM Pak Rianto suatu ketika menyampaikan pembelajaran dengan melalui yaitu LCD. Kemudian dan Bapak Ibu guru yang lain pun begitu, termasuk olahraga dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang dengan menggunakan IT dalam KBM, student oriented, pembelajaran berorientasi HOTS, penilaian berbasis CBT. Lah, CBT itu komputer based test. Nah, di SMP Negeri 1 Sukolilo sudah mempunyai 3 tempat yaitu lab IT atau komputer. Nanti bisa dimanfaatkan ya, baik itu pembelajaran maupun pada saat yaitu penilaian. Nah, sebagai contoh pada saat CBT maka kalian bisa memakai komputer yang ada di lab untuk ulangan harian, untuk ulangan tengah semester ataupun penilaian akhir semester dan sebagainya. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya Nana, ini beberapa kegiatan ekstra yang sedikit nanti akan diperjelas oleh pembina OSIS dan sebagainya. Ada pramuka, PMR, sepak bola, KIR, BTA dan lain-lain, tari, kemudian peringatan Maulid Nabi. Di SMP 1 Sukolilo juga selalu mengadakan PHBI, peringatan hari besar baik Islam maupun nasional. Nah, kalau ini ada Maulid Nabi, kemudian ada pelepasan kelas 9, ada pemilu OSIS yang diselenggarakan oleh OSIS, kemudian pemanfaatan barang bekas dan sebagainya. Dikandung maksud karena anak-anak itu nanti akan digali kreativitasnya dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Kemudian karena SMP 1 Sukolilo sudah menyandang status sekolah adiwiyata, maka harus selalu mempertahankan dan melestarikan yaitu kebersihan massal. Salaman setiap pagi di mana Bapak Ibu guru akan menjemput anak-anak, kemudian literasi, pembibitan, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pementasan budaya Jawa, apel pagi, Asmaul Husna, sholat zuhur berjamaah. Itulah kebiasaan yang harus setiap hari kita laksanakan. Kemudian untuk selanjutnya, alhamdulillah, itu anak-anak yang saya sampaikan pada hari ini anak-anak, itu sebetulnya adalah secara global, belum terperinci. Nah nanti untuk lebih jauh dan lebih mengenal lebih detail atau dalam, maka anak-anak akan mengikuti materi khusus. Salah satu diantaranya nanti ada wawasan Wiyata Mandala, tata tertib sekolah dan lain-lain. Maka ini yang bisa saya sampaikan karena nanti masih ada materi selanjutnya.
dari saya selaku kepala sekolah juga yang menyampaikan materi tentang pengenalan secara umum. Nah, apabila ada hal-hal yang belum diketahui, nanti bisa bertanya secara lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Yang akhirnya kita akhiri pada season atau materi saya ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.